Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله، في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para umara, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat yang sangat kita hormati, wabil khusus sahibul bait akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-habib Umar bin Abdullah bin Umar bin Hasan as-Saggaf hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita sampaikan salam penghormatan kita dan juga apresiasi serta penghargaan dan terima kasih kepada beliau beserta seluruh keluarga besar dari pondok pesantren yaitu Darus Sagaf, termasuk juga pondok pesantren Putri Al-Fatimiyah yang pada malam hari ini telah menjadi wasilah bagi kita semua sehingga kita bisa bertatap muka, bersilaturahim, berjumpa pada acara haul ayahanda beliau yang tercinta Al-Habibul Walid Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hasan As-Saggaf rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan satu persatu dari guru-guru kita menyampaikan mau'izahnya, nasihatnya yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh hikmah. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, amin. Jadi tadi yang menyampaikan mau'izah ketiga-tiganya adalah menantu saya. Jadi yang pertama tadi adalah yang menyampaikan mau'izahnya Al-Habib Alwi bin Hasan bin Sumay. Nah, beliau tadi sudah menyampaikan kepada kita apa sih peran fungsi hikmah daripada acara haul semacam ini. Tadi beliau sudah sampaikan betapa lewat haul semacam ini kita bisa mengenang orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, bisa mengirimkan aneka ragam pahala bacaan untuk yang kita cintai sahibul haul tadi. Bahkan tidak sampai di situ,
Acara hall ini juga bisa menjadi forum silaturahim di antara kita, forum pertemuan kumpul dengan para habaib, para ulama, sehingga pertemuan semacam ini menjadi penyebab turunnya barakah. Alhamdulillah. Terus yang kedua tadi juga saya punya menantu, yaitu Al Habib Muhammad bin Hadi Al Habsyi. Nah, beliau mengingatkan kepada kita tentang satu hadis, bagaimana dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang intinya betapa orang yang hadir dalam majlis semacam ini, saudara, siapapun yang hadir, apapun alasan kehadirannya, ternyata semua mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, utang piutang kita dilunaskan, rumah tangga kita diharmoniskan, kita diberikan oleh Allah keturunan yang solehin dan solehat. Dan insya Allah malam hari ini kita kumpul di Pringsewu ini, kelak nanti kita akan kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga tadi, yaitu Al Habib Muhammad bin Hussein Al Attas. Beliau juga menantu saya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Ketua Umum daripada DPP FPI. Tadi beliau dengan begitu semangat mengingatkan kepada kita agar kita menjauhkan diri dari aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan yang sekarang merajalela di sekitar kita, mulai dari narkobanya, minuman kerasnya, judi online-nya, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh para menantu saya tadi manfaat buat kita semua. Insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita doakan ketiga guru kita yang sudah menyampaikan tadi, semoga panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semua, di mana Allah menyatakan, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, tertera dalam surat At-Taubah. Saudara, dalam ayat ini Allah menyerukan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Setelah Allah serukan dengan seruan yang penuh kasih sayang, Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Apa sih arti takwa? Para ulama mendefinisikan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah yang perintahkan kita, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya jalankan itu segala perintah Allah dan tinggalkan itu segala larangan Allah, hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu ada yang menarik. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kunu ma'as sadiqin, bersamailah oleh kamu sekalian as-sadiqin, orang-orang yang shadiq. Siapa itu orang yang shadiqin? Orang-orang yang jujur dengan imannya, orang-orang yang lurus jalan hidupnya, orang-orang yang beriman kepada Allah tanpa keraguan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang beriman, yang imannya tanpa keraguan, betul-betul dia taat kepada Allah, taat kepada Nabi
saudara, maka Allah perintahkan wa kunu ma'as-shadiqin. Hiduplah bersama mereka. Hiduplah sertai dengan mereka. Jangan jauhkan mereka. Ini perintah siapa? Allah. Makanya dalam bergaul, saudara, dalam berguru, cari guru yang shadiqin. Dalam berkeluarga, membina rumah tangga, cari keluarga yang shadiqin. Dalam bergaul, cari teman yang shadiqin. Jangan cari orang-orang, saudara, yang ahli maksiat, yang pendusta, yang pembohong, yang penipu, yang begitu kita tinggalkan jauh-jauh. Dusta, bohong, nipu, jadikan sebagai musuh bersama kita semua, insya Allah. Nah, kemudian muncul pertanyaan supaya lebih jelas lagi, as-shadiqun itu siapa sih? Saudara, kalau kita mau lebih jelas lagi di antara ciri orang-orang yang shadiqin, buka surat Al-Hujurat ayat 15. Allah menyatakan di sana, faqala ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Allah definisikan siapa itu orang mukmin yang sejati dan siapa itu orang-orang yang shadiqin. Allah nyatakan, saudara, dalam ayat tadi, saudara, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman sejati itu adalah alladzina amanu billah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rasulih, dan beriman kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak pernah ragu dengan imannya. Selanjutnya kata Allah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad, berjuang dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah sebut ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang disebut orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang shadiqin, yang tadi kita diperintahkan oleh Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hiduplah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Jadi siapa itu orang yang shadiqin? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah, dan tidak pernah ragu dengan imannya. Nah, sekarang supaya lebih jelas, Bapak Ibu yang saya cintai, iman yang tanpa keraguan. Iman yang bagaimana sih? Kita saat ini baru saja selesai Idul Adha. Kalau kita bicara musim haji semacam ini, selalu kita mendengar cerita kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, putranya, saudara. Yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam hidupnya, itulah contoh iman tanpa keraguan. Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, saudara, di mana Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, saudara, tatkala Nabi Ismail sudah dewasa, berusia cukup bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada putranya, Allah yang ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Apa Allah ceritakan? Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, qala ya bunayya. Nabi Ibrahim berkata, hei anakku, inni ara fil manam anni athbahu. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi yang benar, anni athbahuk, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba lihat bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu. Subhanallah, saudara. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi, dapat perintah dari Allah. Mimpinya Nabi benar. Mimpi Nabi bukan mimpinya kita, ya kawan.
Kalau mimpi kita kadang benar, kadang enggak. Nah, kadang-kadang mimpi kita kesemsem, pengen makan duren, duit nggak punya, tidur ngimpi makan duren. Ada gak yang begitu? Ada gak? Nah itu kalau orang Jakarta bilang kesemsem. Kalau orang Lampung bilang apa tuh? Hah? Apaan? Ngelindur. Jadi kalau mimpi Nabi enggak. Kalau mimpi seorang Nabi pasti benar. Ru'yah shadiqah, mimpi yang pasti benar datang dari Allah. Nampaknya pada malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi, saudara, dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi keesokannya tanggal 8 Nabi Ibrahim masih belum menyembelih anaknya. Kenapa? Masih ragu. Apa ragu kepada perintah Allah? Bukan. Tapi ragu, ini betul-betul mimpi dari Allah atau bukan dari Allah? Ini yang membuat ragu. Kalau mimpi dari Allah, beliau laksanakan. Tapi kalau mimpi ini dari setan, godaan iblis, tentu beliau harus waspada, saudara. Makanya di tanggal 8 disebut hari Tarwiyah. Hari Nabi Ibrahim masih ragu-ragu, saudara. Malam tanggal 9 mimpi lagi dengan perintah yang sama. Kali ini Nabi Ibrahim tahu kalau ini mimpi bukan dari setan maupun iblis. Ini mimpi datangnya dari Allah. Artinya ini mimpi yang benar. Makanya keesokan harinya tanggal 9 disebut hari Arafah. Arafah itu dari kata Arafah ya'rifu, tahu. Ya, dia sudah tahu kalau ini memang dari Allah, bukan dari setan, ya ikhwan. Tapi belum beliau laksanakan. Kenapa? Karena ini kan menyangkut pihak lain, anaknya. Beliau siap untuk menyembelih anaknya. Lalu bagaimana sang anak? Makanya beliau sampaikan tadi, Allah ceritakan dalam Al-Quran, qala ya bunayya. Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku Ismail, inni arafil manam, aku melihat dalam mimpiku yang benar. Ini perintah Allah, anni azbahuk, aku harus menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba lihat bagaimana kau punya pandangan. Nah, jadi di sini ditanya ke anaknya, apa anaknya jawab, ya ikhwan? Enggak nunggu besok, enggak nunggu lusa, enggak nunggu nanti dipikir-pikir dulu, enggak, langsung beliau jawab. Kala, berkatalah Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang kau diperintahkan. Masya Allah. Wahai ayahku, kalau memang kau sudah yakin itu perintah Allah yang harus dilaksanakan, kerjakan, kerjakan. Enggak nunggu besok, saudara. Akhirnya beliau katakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan izin Allah, kau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau memang sudah putusan Allah, mau bilang apa? Laksanakan. Subhanallah. Kenapa ayat ini yang saya bawa, saudara? Kenapa cerita ini yang saya bawa, saudara? Inilah contoh, saudara, iman tanpa keraguan. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim yakin dirinya, keluarganya, anaknya semua milik Allah, nyawanya juga milik Allah. Kapan Allah minta, wajib kita berikan, saudara. Jadi Nabi Ibrahim imannya nggak ada keraguan sedikit pun. Oh, Allah meminta aku untuk menyembelih anakku, siap. Sam'an wa ta'ah, aku dengar, aku taat, siap untuk menyembelih anak. Subhanallah. Nggak ada pakai protes Nabi Ibrahim. Ya Allah, kenapa mesti sembelih anak? Itu kan anakku yang sudah lama aku tinggalkan di tengah padang gurun, yang aku baru ketemu, dia baru dewasa. Ya Allah, nggak ada protes, saudara. Kenapa? Imannya tanpa keraguan. Kira-kira jelas gak? Begitu juga Nabi Ismail, di luar dugaan, anak muda, remaja, saudara, punya iman sampai sehebat itu. Hei ayah, kalau memang ini perintah Allah, kerjakan. Subhanallah. Ini namanya iman tanpa
keraguan. Termasuk ibunya Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar, saudara. Siti Hajar, begitu disampaikan oleh Nabi Ibrahim tentang perintah itu, saudara, Nabi Ibrahim mau tahu bagaimana nih respon istrinya, saudara. Begitu disampaikan, apa jawab sang istri? Ya Ibrahim, wahai suamiku, dulu kau pernah tinggalkan aku di tempat yang tandus ini. Dulu tatkala kau tinggalkan aku tanya kepada engkau, apakah ini keinginanmu atau ini perintah Allah? Kalau ini keinginanmu, aku tolak. Aku nggak mau ditinggal di padang yang tandus begini. Tidak ada perkebunan, tidak ada sumber air, tidak ada masyarakat yang tinggal di sana. Tapi kalau ini perintah Allah, tinggalkan aku dan anakku di padang yang tandus ini. Masya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintah Allah. Diterima oleh sang istri. Tinggalkan aku. Karena kalau ini perintah Allah, niscaya pasti Allah tidak akan meninggalkan kami. Subhanallah. Saya mau tanya, imannya mantap tidak? Mantap tidak? Itu iman tanpa keraguan. Saudara, nggak ada. Sudah Hajar protes. Oh, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Ini masih bayi, ini tempat tandus. Nggak ada. Nggak ada protes. Kalau ini udah perintah Allah, ya kerjakan aja. Nah, kali ini setelah sekian belas tahun nggak ketemu, tahu-tahu Nabi Ibrahim diizinkan oleh Allah balik untuk menjenguk istri dan anaknya yang sudah beranjak dewasa, saudara. Lagi senang kumpul dengan istri dan anak, dapat lagi perintah potong anaknya. Nabi Ibrahim sampaikan ke istrinya, beliau sampaikan kepada ibunya Ismail, saudara, yaitu Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, ini ada perintah lagi dari Allah untuk aku sembelih kita punya anak. Singkat Siti Hajar mengatakan, kalau memang itu perintah Allah, kerjakan. Kerjakan. Dulu kau tinggalkan aku di sini karena perintah Allah. Sekarang kalau memang itu perintah Allah, anak kita milik Allah, nyawanya milik Allah, serahkan kepada Allah. Subhanallah. Saya tanya sekali lagi di sini, iman Nabi Ibrahim mantap tidak? Iman Siti Hajar mantap tidak? Iman Nabi Ismail mantap tidak? Itu yang disebut iman tanpa keraguan. Nggak ada Siti Hajar protes. Dulu ente tinggalan di sini, udah nggak dikasih makan, nggak dikasih biaya hidup, ditinggal hidup sendirian di gurun sama anak masih bayi. Tahu-tahu udah gede ketemu menang potong aja. Kira-kira kalau ibu-ibu Pringsewu bagaimana tuh? Ayo saya mau tanya, ibu-ibu Pringsewu mau ditinggal sama akhirnya di tengah gurun sama anak bayi. Bu, Masya Allah. Nah, ini yang saya mau kumas, iman tanpa keraguan. Nah, itulah orang-orang yang ulaika humus shadiqun, orang-orang yang shadiq, yang punya iman tanpa keraguan. Nah, Allah perintahkan kita, wa kunu ma'as shadiqin, hiduplah kamu bersama orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang beriman, yang bertakwa, yang apa saja diperintahkan oleh Allah dia jalankan, yang apa saja dilarang oleh Allah tidak dia sentuh. Bergaullah dengan orang-orang semacam itu. Jangan bergaul dengan pemabokan, jangan bergaul dengan penipu, jangan bergaul dengan pendusta, jangan bergaul dengan pencuri, jangan bergaul dengan koruptor, jangan bergaul dengan orang-orang jahat yang kotor. Bergaul dengan kiai-kiai yang istiqomah, dengan ulama-ulama yang lurus, dengan habib-habib yang jalannya benar. Kiai jalannya nggak benar, jangan dideketin. Habib yang jalannya nggak benar, jangan dideketin. Kira-kira jelas gak? Ini bukan soal habib atau ini kiai, bukan, jalannya benar gak? Oh, ini kiainya lurus, ilmunya banyak, akhlaknya bagus, ikutin. Rugi kalau kita ikutin, saudara. Oh, ini habib akhlaknya bagus, ilmunya ada, mempersatukan umat, nggak sombong, ikutin. Wa kunu ma'as shadiqin, insya Allah. Nah, jadi itulah iman tanpa keraguan.
Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Nah, ternyata dalam sejarah sahabat Nabi, saudara, juga banyak contoh. Para sahabat itu punya iman tanpa keraguan. Saya berikan contoh 2 saja, saudara. 1 untuk kaum laki-lakinya, 2 untuk kaum wanitanya. Laki-laki dulu. Dulu minuman keras itu tidak diharamkan, saudara. Kemudian masuk kepada tahap minuman keras itu diberi peringatan. Walaupun Allah kasih tahu dalam minuman keras itu ada manfaatnya, ada madaratnya, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian masuk tahap yang berikut lagi, saudara, dilarang menyentuh minuman keras, apalagi sampai mabok untuk mendirikan sholat, saudara. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Nah, mulailah para sahabat mengurangi minuman keras. Oh, kalau mabok nggak boleh. Jadi dikit lagi maghrib, jangan mabok. Habis maghrib dikit lagi isya, jangan mabok. Saudara, habis isya subuh jauh nih, baru pada nenggak minuman keras, saudara. Dulu, jangan sekarang. Ntar orang Pringsewu bilang kata Habib habis sholat isya boleh tuh. Tuh ngaji ngantuk tuh. Ini saya cerita kapan? Dulu. Zaman siapa? Zaman Nabi. Sebelum minuman keras diharamkan. Nah, singkat cerita, tibalah saatnya minuman keras diharamkan. Tatkala Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, saudara. Ketika ayat itu datang di malam hari, Nabi udah sholat isya, sahabat udah sholat isya, saudara, dan mereka sudah bubar dari masjid. Turun ayat tersebut di mana Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi di sini Allah nyatakan sesungguhnya yang namanya khamar, minuman keras. Begitu juga judi, saudara. Begitu juga ansab, berkorban untuk berhala. Begitu juga azlam, melakukan undian dengan tata cara jahiliyah, saudara. Semua itu kata Allah dalam Al-Quran rijsun, najis, min amali syaitan, daripada perbuatan setan. Nggak sampai di situ, fajtanibu, maka wajib untuk dijauhi, la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah jauhi, niscaya kalian pasti menjadi orang-orang yang bahagia dan beruntung. Ayat ini turun, Nabi kasih tahu beberapa sahabat yang masih ada di masjid. Mulai malam hari ini khamar diharamkan. Kemudian ada sahabat, ya Rasulullah, tadi sahabat-sahabat kita ada undangan, lagi kumpul, mereka di sana disajikan minuman keras. Minta izin ya Rasulullah, saya mau kasih tahu mereka. Sebab yang hadir di pesta nggak tahu kalau minuman keras sudah diharamkan, saudara. Nah, akhirnya apa? Nabi izinkan, lari orang ini, saudara. Di sana sahabat lagi banyak kumpul, saudara. Sudah disediakan, disajikan minuman keras, di kendi-kendi, di gelas-gelas, saudara. Mereka udah siap pesta minuman keras, saudara. Dan sebagian sahabat sudah ada yang minum, saudara. Orang ini berlari manggil-manggil para sahabat, sahabat, kawan-kawan, stop kalian punya acara, stop kalian punya acara, kita punya kabar penting. Mereka semua berhenti. Lihat orang yang terburu-buru begini, mereka khawatir. Ada apa? Apa Nabi sakit? Apa terjadi sesuatu kepada Nabi? Orang ini jawab, enggak, Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Lalu kenapa kau lari begini? Seperti ada sesuatu penting. Apa ada kabar? Di mana ada umat Islam yang lagi dikirim oleh Nabi diganggu oleh orang kafir? Dia bilang enggak, ada kabar yang tidak kalah pentingnya dari itu semua. Apa kabarnya? Barusan Nabi mendapatkan wahyu kalau minuman keras mulai malam hari ini diharamkan. Itu semua sahabat yang hadir, saudara, begitu dengar Nabi
mengutus sahabatnya menyampaikan minuman keras mulai saat ini haram. Itu semua minuman keras yang disajikan ditumpahkan, semua ditumpahkan saudara, nggak ada lagi mereka minum. Nggak ada yang protes, ya kenapa nggak ntar dulu, tanggung lagi pesta. Nggak ada saudara, nggak ada, ini pesta mahal, minuman keras mahal ditumpahkan. Bahkan beberapa sahabat yang udah terlanjur minum, dia masukkan jarinya ke kerongkongannya, dia masukkan, dia korek, hampir dia muntahkan sudah. Kenapa itu semua terjadi? Iman tanpa keraguan. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang menegaskan, ikuti, titik. Nggak usah banyak komentar, nggak usah banyak tanya. Kalau Allah sudah nyatakan haram, haram, tinggalkan, selesai. Itu iman tanpa keraguan. Kira-kira kalau orang sekarang gimana tuh? Ya tanggung, ntar lagi deh haramnya. Banyak nih tamu udah datang. Nah itu beda iman tanpa keraguan dengan iman yang masih ragu. Kira-kira jelas gak? Maka itu saya mau tanya, kalau begitu iman para sahabat Nabi mantap tidak? Bagus tidak? Siap meniru mereka? Takbir. Nah, saudara, nah sekarang contoh kedua buat ibu-ibu. Saudara, dulu perempuan-perempuan muslimah tidak diwajibkan pakai jilbab. Jilbab belum wajib di awalnya sudah. Tiba suatu hari, sudah malam, perempuan sudah tidur di rumah, sebagian besar sahabat sudah pulang ke rumah, Nabi ada di rumahnya di malam hari. Saudara, turunlah perintah Allah yang tertera dalam surat Al-Ahzab, yang Allah nyatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Subhanallah. Saudara, ayat ini turun, Allah nyatakan kepada Nabi, ya ayuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan sampaikan kepada anak-anakmu, putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang-orang yang beriman, istri-istri para sahabatmu, sampaikan kepada mereka. Apa yang harus disampaikan? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Mereka wajib menghamparkan pakaian kurung mereka untuk menutup aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna, dengan yang sedemikian itu mereka mudah dikenali. Itu identitas seorang muslimah. Fala yuzain, sehingga mereka tidak akan diganggu oleh siapapun. Saudara, ayat ini turun di malam hari. Kemudian Nabi menyampaikan kepada seorang sahabatnya untuk disampaikan di kota Madinah. Udah banyak yang tidur itu malam, saudara. Tapi menariknya, begitu besok masuk pagi hari, tidak ada satupun perempuan muslimah yang keluar dari pintu rumahnya kecuali berjilbab. Subhanallah. Padahal sehari sebelumnya enggak. Sehari sebelumnya rambut terurai. Sehari sebelumnya enggak ada kewajiban jilbab. Begitu malam hari ada kewajiban jilbab, besok semua perempuan-perempuan muslimah, sahabat Nabi kita tercinta, langsung menutup aurat, kompak. Subhanallah, itu namanya iman tanpa keraguan. Enggak ada tuh perempuan saat itu yang protes. Ya, nanti kepala gatel. Ya, nanti gerah. Enggak ada. Enggak ada, saudara. Ya, nanti rambut rontok. Enggak ada. Ya, nanti kalau ditutup rambut bau kepala. Enggak ada. Tapi kalau perempuan sekarang ada gak yang ngomong begitu? Bo, ada gak bo? Disuruh pakai jilbab, saudara pakai bilang takut ketombean. Ya bilang aja, emang lu udah jorok, ngapa jadi nyalain jilbab? Betul. Banyak perempuan pakai jilbab nggak ketombean, betul. Banyak perempuan pakai jilbab rambutnya nggak rontok, betul.
banyak perempuan pakai jilbab kepalanya nggak bau, betul? Aku nyalain jilbab, pakai jilbab, pala bau. Emang pala lu yang bau. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada lagi perempuan udah nggak pakai jilbab, pakai nyari dalil pembenaran. Oh enggak, ini ada perbedaan pandangan di antara ulama. Pakai nyari pembenaran. Hati-hati saudara, hati-hati. Udah nggak mau tunduk kepada perintah Allah, saudara nggak mau menjalankan pakai jilbab, pakai nyari dalil pembenaran. Hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Saudara, kalau orang tidak sholat, dia nggak murtad, dia dosa besar. Tapi kalau dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, murtad. Hati-hati tuh. Ada orang nggak sholat, tapi ngakuin sholat itu wajib, nggak murtad, dia dosa besar. Tapi ada orang mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, nggak usah kita kerjain, murtad. Orang nggak pakai jilbab perempuan dosa. Tapi kalau dia coba katakan jilbab nggak wajib, bisa murtad. Orang nggak puasa Ramadan, dia dosa, nggak murtad. Tapi kalau dia katakan puasa Ramadan nggak penting, nggak perlu, dia bukan rukun Islam, nggak wajib umat Islam melaksanakannya, murtad. Kira-kira jelas nggak? Ada orang nenggak minuman keras, mabok, nggak murtad saudara, dia dosa. Ada orang nggak pernah minum minuman keras, tapi dia ngomong khamr itu halal, murtad. Yang nggak pernah mabok yang murtad, yang mabok nggak murtad. Nah bingung kan lo? Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Menenggak khamr memang dosa, itu haram. Tapi selama diakui, iya saya tahu ini haram, saya berbuat dosa, dia nggak murtad saudara. Diakui hukum Allah, cuman dia bandel, dia tenggak juga. Ada gak yang begitu? Dosa, tapi murtad gak? Enggak. Ada orang rapi nggak pernah mabuk, rapi saudara nggak pernah mabuk. Begitu ditanya bagaimana menurut anda itu khamr, nggak apa-apa, halal, murtad gak? Padahal nggak pernah mabuk, murtad. Ini persoalan i'tiqad, persoalan akidah. Hati-hati, menghalalkan yang diharamkan Allah bisa mengantarkan kepada murtad. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau udah nggak pakai jilbab, ya udah nggak usah pakai jilbab. Itu urusan dia dosa. Tapi nggak usah pakai dalil-dalil pembenaran, nggak usah. Kalau udah nggak sholat, ya dia dosa, akui aja dia dosa. Tapi nggak usah pakai cari dalil-dalil pembenaran, saudara, untuk membenarkan dia itu tidak sholat. Ada, saudara, hati-hati. Ada sejumlah dosen di Universitas Islam Negeri, jurusan filsafat. Apa diajarkan murid-muridnya saudara? Menggunakan ayat. Dia katakan Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada engkau al-yakin, keyakinan. Diajarkan kepada para mahasiswa, berdasarkan ayat ini kita disuruh sholat sampai yakin. Kalau udah yakin gak wajib kita sholat. Enak bener tuh tafsir. Jadi mahasiswa dia ketemu sama santri-santri kita. Santri kita sholat, dia nggak sholat. Yuk kita sholat bareng. Ah enggak. Kalau ente wajib sholat sebab ente belum yakin. Kalau anda nggak wajib karena anda udah yakin. Lu dalil dari mana? Dia bayar itu ayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pakai ayat lagi sudah. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Sekarang. Bulan depan deh, biar saya datang lagi. Nah, biar Habib Umar bikin haul lagi sekali lagi. Masya Allah. Udah lanjut nih. Udah malam. Udah malam. Udah terus. Udah terus. Orang Pringsewu kayak tukang parkir. Terus. Gue pikir gue mau mobil. Masya Allah, tapi emang mesti dijawab nih malam. Kalau nggak dijawab bahaya Kiai. Ya bisa-bisa pulang mikir, bener juga tuh. Cakep
cakep tuh ayat tuh, ada dalil lagi. Nah, besok begitu diajak sholat Jumat, ayo anak-anak muda, ente sholat Jumat, ente belum yakin, sono berangkat. Ente nggak Jumat, anu udah yakin. Kacau tidak? Kacau tidak? Nih dosen-dosen liberal begini, ini real, fakta, ada, bukan hoax, saudara. Nah maka itu bagaimana menjawabnya, saudara? Makanya disinilah pentingnya kita jangan ninggalin ulama, belajar sama kiai, buka kitab tafsir, nanti kiai ngajarin apa tuh tafsir ayat tadi. Buka semua kitab tafsir, saudara. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Yang dimaksud dengan yakin adalah al-maut, kematian. Semua ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan al-yakin di ayat tersebut adalah al-maut, kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kira-kira jelas gak? Muncul pertanyaan, lalu kenapa kok kematian disebut oleh Allah dengan lafaz al-yakin? Inilah indahnya Al-Quran, saudara. Al-Quran ini bukan kitab sembarangan, kitab suci. Untaian kata-kata itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, punya makna mendalam. Kenapa kematian disebut al-yakin? Satu, saudara, karena siapapun manusianya, mukmin maupun kafir, saudara, siapapun dia, saudara, yang namanya kematian, semua percaya manusia pasti akan mati, saudara. Artinya apa? Mau mukmin, mau kafir, semua manusia yakin kalau yang namanya kematian adalah suatu kepastian, suatu keyakinan yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Betul? Betul? Makanya kematian disebut al-yakin. Kenapa disebut al-yakin? Karena semua orang yakin mati pasti datang, saudara. Yang kedua, kenapa kematian disebut al-yakin? Sebab begitu orang mati, saudara, yang tadinya nggak percaya kepada Allah, mati dia percaya kalau Allah itu ada, saudara. Siapapun itu yang mati, mau komunis kek, kafir kek, murtad kek, begitu dia mati, yang tadinya nggak percaya Al-Quran, mati jadi percaya Al-Quran. Yang tadinya hidup nggak percaya ada azab kubur, mati baru dia percaya azab kubur itu ada. Yang tadinya hidup dia nggak percaya ada malaikat, mati begitu dia mati dia percaya kalau malaikat itu ada, saudara. Artinya apa? Kematian membuka tabir keraguan. Yang tadinya ragu menjadi yakin. Kira-kira jelas gak? Pantes kematian disebut al-yakin, saudara. Itulah indahnya Quran. Nah karena itu ulama sepakat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi tafsir yang model kayak tadi ngawur gitu. Ngawur tidak? Sesat tidak? Murtad tidak? Kesian, saudara. Orang dari kampung, dari daerah, kirim anaknya ke universitas negeri di Jakarta, saudara. Niatnya belajar di sono 4 tahun, 5 tahun, pulang jadi ustadz. Kan niatnya begitu, betul? Bapaknya jual rumah, jual tanah, jual kebun, diongkosin anaknya berangkat. Begitu pulang bukan jadi ustadz, jadi murtad. Nah kalau dia ngomong begitu, bapaknya ibunya rajin sholat. Ditanya, nak, ayo nak sholat. Enggak apa-apa, ibu sholat aja ibu. Ibu bapak sholat. Kok kamu enggak sholat, nak? Kalau saya udah yakin. Kalau ibu kan belum yakin, sholat aja. Saya tanya, ini orang dari kampung ngirim anak ke Jakarta, niatnya supaya anak pulang jadi ustadz. Tahu-tahu jadi murtad. Musibah tidak? Musibah tidak? Kita sudah protes yang begini udah sejak lama, saudara. Saya udah sampaikan ke pemerintah, tolong itu dosen-dosen yang ada di universitas Islam negeri disaring. Yang otaknya sudah rusak, yang pemikirannya sudah rusak, yang akidahnya sudah rusak, jangan diizinkan untuk mengajar di universitas Islam. Betul? Jangan mereka menyesatkan anak-anak kita. Betul? Ya tapi begitu, kita teriak, di sana denger enggak tahu budek kali ya.
Insya Allah. Ya yang penting kita hati-hatilah kita didik anak kita. Maka itu Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari ulama. Insya Allah. Nah kembali kepada yang tadi saya sampaikan. Artinya melihat kehidupan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail. Bahkan kehidupan sahabat. Baik sahabat yang laki-laki maupun sahabat yang perempuan. Kalau mereka sudah dengar perintah Allah atau perintah Rasul, mereka nggak protes. Mereka nggak banyak komentar. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Itulah karakter kehidupan orang-orang yang beriman tanpa keraguan. Nah, tapi kalau orang sekarang sami'na wa pikirna. Iya, kita dengar tapi dipikirin dulu. Banyakkah yang begitu? Banyakkah yang begitu? Jangan, kita mesti jadi generasi sami'na wa ata'na. Kalau Allah udah perintahin, saudara kerjakan aja. Nah, baiklah saudara. Tadi saya dengar dari Habib Muhammad dalam ceramahnya menyampaikan kepada kita tidak terkecuali di Lampung. Ini yang namanya narkoba, yang namanya minuman keras, maksiat, saudara berserakan di mana-mana. Betul? Betul? Allah, ayo kita berjuang sama-sama. Nggak bisa ulama berjuang sendiri. Nah kepada para umara, ya, saudara juga kita pesan bantu dong ulama. Apalagi sekarang di Lampung dulu cuma ada 5 kabupaten. Sekarang ada 14 kabupaten, saudara. Dulu cuma ada 5 bupati, sekarang udah ada 14 bupati, 14 DPRD, saudara. Ini satu perkembangan yang bagus untuk perjuangan para ulama. Saya minta ulama di tiap kabupaten, bupatinya jangan ditinggal, bupatinya jangan dimusuhin, DPRD-nya rangkul. Kalau bukan habaib ulama yang merangkul bupati dan DPRD, nanti ada orang jahat, bajingan penjahat yang merangkul mereka. Betul? Saya tanya, kalau bupati sama DPRD dirangkul sama pola penjahat, rugi tidak? Rugi tidak? Bahaya tidak? Rangkul, saudara, rangkul. Pak Bupati, pimpinan DPRD, ayo dong. Ini di wilayah kita nih ada merajalela LGBT. Bagaimana kalau kita buat perda tentang LGBT? Saudara, saya perlu sampaikan di Jawa Barat ada satu kabupaten yang bernama Kabupaten Garut, saudara. Itu ulama-ulamanya kumpul musyawarah karena mereka khawatir di Garut juga sudah lebih dari 10.000 yang terkena LGBT. Mereka duduk dengan bupati, mereka duduk dengan DPRD, disepakati dibuatlah perda anti LGBT. Perda itu bukan hanya sekedar melarang LGBT tidak boleh ada di Garut, bukan itu saja. Tapi di dalamnya saudara ada bagaimana sosialisasi terhadap korban LGBT, bagaimana merehabilitasinya, bagaimana menyembuhkannya, ada tuntunan-tuntunannya. Dan sekarang Garut sudah berlaku perda anti LGBT. Kalau Garut bisa, kenapa Lampung nggak bisa? Kalau Garut bisa, kenapa Pringsewu nggak bisa? Betul? Siap berjuang, siap berjuang, siap rangkul bupatinya, siap rangkul DPRD-nya. Takbir. Sebab kalau nggak ada perda, saudara, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Orang ada LGBT, Anda larang, Anda yang ditangkap oleh polisi. Anda protes, Pak, ini LGBT, polisi akan jawab, nggak ada undang-undang tentang LGBT. Jadi kalau Anda stop mereka, Anda melanggar hak asasi dia, kan bahaya. Kiai melarang LGBT, saudara, dianggap melanggar hak orang lain, kiainya ditangkap, kurang ajar tidak? Hati-hati, nggak gampang perang lawan LGBT, nggak gampang. Anda salah melangkah, Anda yang ditangkap oleh polisi, saudara. Enggak, polisi nggak tahu urusan Al-Quran, polisi nggak tahu urusan hadis. Yang dia tahu, Anda mengganggu dia, kenapa? Enggak Pak, dia lagi kumpul nih Pak, laki melaki. Kita cegah, itu urusan dia. Ya tapi kan ini pelanggaran Pak, pelanggaran apa? Undang-undangnya nggak ada. Anda yang melanggar, ganggu orang. Ini jangan-jangan polisi LGBT juga yang begini. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min. Maka itu saya tanya, berarti peraturan penting tidak? Undang-undang penting tidak? Perda penting tidak? Rangkul, minta habaibnya, kiainya turun sama-sama diskusi dulu, temui dengan bahasa yang santun, yang sopan, yang elegan, rangkul Pak Bupatinya. Toh Bupati di Lampung rata-rata Muslim, DPRD-nya pimpinannya rata-rata Muslim, betul? Betul? Nanti kiai-kiai yang memberikan penyadaran, anak-anak muda yang memberikan semangat, saudara. Saya yakin kalau Pak Bupati dengan DPRD-nya didatangi, saudara, oleh kiai, oleh tokoh, insya Allah
di Pringsewu juga akan lahir perdah anti LGBT. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka itu saya mau tanya, siap bersatu, siap bekerja sama, siap bangkit berjuang, takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah karena itu Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini, intinya pertama saya mau ajak semua, yuk tanamkan iman tanpa keraguan. Kalau Allah sudah larang itu yang namanya hubungan sejenis, ya tinggalkan. Taat dong kepada Allah. Kan Allah larang, kan Allah nggak kasih perkawinan sejenis. Tinggalkan, oh ini haram, jangan dikerjain. Setuju? Setuju? Nah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya buat kita semua. Allah turunkan rahmatnya. Allah selamatkan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Nah saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum saya akhiri, saya mau garis bawahi kenapa lewat mimbar-mimbar saya semangat untuk ajak masyarakat bergerak amar ma'ruf nahi munkar, lawan segala kemaksiatan. Maaf, sebab kalau ngandelin pemerintah saudara, kita putus harapan enggak, tapi faktanya saudara, banyak di pemerintah pusat maupun daerah pejabat yang nggak peduli sama urusan begini saudara. Nah jadi kita jangan terlalu berharap lah, udah kita berjuang aja dari bawah masing-masing. Ada tempat minuman keras kita tutup, ada tempat judi kita tutup, ada tempat pelacuran kita tutup, ada pesta LGBT kita bubarkan. Setuju tidak? Setuju tidak? Sebab berapa kali kita lapor ke aparat dia nggak kerjain, kita lapor ke aparat dia nggak kerjain saudara. Nah ini yang terjadi, ulama di mana-mana udah berteriak saudara. Hei umat Islam, minuman keras itu haram. Di mana-mana teriak. Ternyata pemerintah yang kasih izin bangun pabrik minuman keras. Betul? Betul? Orang kalau ulama udah teriak minuman keras, jauhkan minuman keras, mestinya pemerintahnya kerja, tutup pabrik minuman keras. Begitu dong. Ulama berteriak zina haram, pelacuran haram, harus ditutup. Ternyata yang mengizinkan tempat pelacuran pemerintah lah. Saya mau tanya sekarang, itu yang namanya tempat pelacuran, yang namanya pabrik minuman keras, yang kasih izin ulama atau umaro? Jawab yang keempat, ulama atau umaro? Ulama atau umaro? Tahu-tahu sekarang ulama mau disalahin. Kenapa ini masyarakat ada dekadensi moral? Kenapa di sana-sana banyak yang mabuk, banyak yang judi? Ini gara-gara ulama sudah nggak didengerin. Ulama yang disalahin. Sampai dia bilang apa? Ulama-ulama harus lebih bekerja keras lagi untuk membina bangsa. Lu ngomong medodol sono. Ini ulama mulut udah bebusa, ngomong dari dulu. Saudara, minuman keras itu berbahaya. Dibawakan ayatnya, hadisnya, dibawakan aneka ragam bahayanya. Saudara, udah dijelasin. Umat udah diajak, betul. Tapi yang memberikan izin pabrik minuman keras adalah kalian, hai umaro, bukan ulama. Kalau ulama mengatakan minuman keras haram, ulama umaro aja tutup pabrik minuman keras. Aman tidak? Bagus tidak? Begitu dong. Kita lawan judi saudara. Anggota DPR ratusan pada ikut judi online. Gimana cerita aja saudara? Kita yang teriak-teriak lawan judi, stop judi. Pejabatnya yang main judi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah makanya tadi saya katakan bukan putus asa, bukan. Kalau saya putus asa, saya nggak ajak Anda tadi untuk rangkul para bupati, enggak. Cuman memang jangan kaget kalau di beberapa daerah kadang-kadang aparatnya nggak peduli kalau ada soal-soal halal haram, saudara. Nah kalau itu kita temukan, sabar, berjuang butuh kesabaran, jangan putus asa, terus suarakan yang hak. Insya Allah Allah berikan kemenangan. Setuju? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah berikutnya saudara, kondisi negara kita saat ini sedang kacau balau. Setan-setan lagi ribut. Setan-setan lagi ribut. Saya tanya nih, kalau setan-setan lagi ribut, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Apa kita aduin lagi? Setuju? Setuju? Saya ditanya, Habib, ini kan negara lagi kacau. Kok Habib tenang-tenang aja, nggak ngomong apa-apa, nggak muncul lagi nih? Habib kenapa nggak bikin 212 lagi?
Yuk kita beresin di negara. Jawab jangan? Saya jawab, iya saya setuju. Cuman saya bukan nggak mau bergerak, nih setan lagi berkelahi. Jadi saya mau gelar tikar, mau nonton dulu. Setuju? Setuju. Kalau perlu setan berantem, aduin lagi. Setuju gak? Ada yang protes. Habib, kok ngajarin umat ngadu-ngadu begitu sih? Kan gak boleh ngadu-ngadu begitu. Jawab jangan. Kapan? Lu mintanya sekarang dulu. Ya kita jawab saudara. Saudara, ngadu-ngadu memang gak boleh. Tapi yang gak boleh itu yang bagaimana? Adu domba haram. Betul? Adu domba, adu manusia lebih haram. Betul? Adu manusia halal atau haram? Halal atau haram? Adu setan? Adu setan? Bisa boleh, bisa wajib. Nah terserah lu dah, setuju gak? Setuju gak? Anak muda ada nanya di belakang. Habib setannya siapa sih? Ya, lu pakai nanya, ntar gue jawab, gue pulang dari Lampung ditangkap lagi. Bukannya saya ceramah di sini nih, saudara. Mabes Polri dari Jakarta lagi ngeliatin, dia ngomong apa lagi nih orang? Nah, dia ngomong apa lagi nih? Bin juga tuh di Pejaten tuh di Jakarta, tempat intelijen. Kok di proyek ini Habib ngomong apa lagi? Ini menghasut masyarakat lagi. Ini provokator nih. Kan begitu modelnya, betul? Betul? Saudara, jadi jangan nanya. Udah kita sama tahu lah. Tahu gak setannya siapa? Tahu tidak? Ya udah kita tahu sama tahu, betul. Alhamdulillah. Ini di Indonesia korupsinya udah kelewatan nih, Pak. Pak, Bu. Pak. Dulu zaman Pak Harto ada korupsi. Korupsinya di kolong meja. Ada korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih ada malu. Korupsi, tapi masih ada malu. Begitu kita reformasi, saudara, korupsi ada. Naik tingkat, naik di atas meja korupsinya. Korupsinya di atas meja. Paham? Begitu Jokowi jadi presiden, korupsinya sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau. Kacau tidak. Nah lu yang pilih. Astagfirullahaladzim, musuh banyak istighfar dah kita dah. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang baik. Mudah-mudahan yang baik. Presiden kita nih yang baru, wah luar biasa. Saya akan kejar koruptor sampai Antartika. Wah, cakep gak tuh? Cakep gak? Kita kasih nasihat. Bagus, Pak Presiden. Tapi tolong, jangan kejar yang jauh dulu Antartika. Kejar dulu yang ada di antara kita. Betul? Jauh-jauh amat lu ke Antartika. Saudara rakyat dari Sabang sampai Merauke lagu teriak. Adili Jokowi. Presiden teriak, hidup Jokowi. Pusing. Makanya banyak-banyak berdoa. Setuju, banyak-banyak berdoa. Kita kalau udah nggak punya senjata kita apa? Ad-doa silahul mu'min. Sekarang doa umat Islam lagi digobol nih sama Allah nih. Di mana-mana saudara, di mana-mana habaib, kiai, ustaz, di majelis taklim, di pesantren, di masjid, di musola, rame-rame di mana-mana saya dengar baca sholawat asghiriz zalimin biz zalimin. Betul. Bayangkan di mana baca asghiriz zalimin biz zalimin, artinya ya Allah bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduk mereka satu sama lainnya. Itu doa nggak main-main, saudara. Nggak main-main, Allah terima. Sekarang saudara zalim lagi pada ribut. Lagi buka-bukaan rahasia. Betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kira-kira sampai sini jelas gak? Paham gak? Jadi kalau setan lagi ribut apain? Aduh lagi. Astagfirullah. Bukan gak kira-kira. Itu korupsi sampai triliunan. Lu pernah lihat duit 1 triliun gak? Pernah gak?
Enggak pernah. Kesian. Enggak, saya mau tanya jujur, pernah lihat duit 1 triliun? Orang Pring Sewu pernah? Enggak pernah. Sama. Ya kita sama-sama orang-orang miskin, lihat duit palingnya 100 ribuan udah gede banget. Masya Allah. Maka itu saya bertanya nih, korupsi begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, saya punya qasidah anti korupsi. Saya nggak mau baca sekarang, tapi silakan buka YouTube. Saya minta umat Islam di mana-mana kalau lagi ada acara baca, saudara. Qasidah anti korupsi, kita ganyang koruptor rame-rame. Insya Allah. Nah, kalau malam ini kita baca selawat asgadiz zalimin bid zalimin dulu. Setuju? Setuju? Biar zolim biar ribut, setan biar dia berkelahi. Ntar kalau setan yang satu udah tumbang, setan yang satu kan kecapean, kita jorokin. Nah, setuju gak? Hemat tenaga, betul. Hemat biaya, betul. Hemat waktu, betul. Super hemat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna Angkat tangan semua. him salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Allahumma salli. Nah, kepada semua
masyarakat yang di sini banyak-banyaklah baca sholawat, istighfar, doa, biar kita diselamatkan oleh Allah dari segala bencana. Amin ya rabbal alamin. Dan ini nggak main-main memang. Kita punya negeri ini lagi kacau balau, ini nggak main-main. Dan saya menyesalkan banyak pejabat-pejabat kita sekarang ini kalau menjawab pertanyaan protes rakyat udah nggak punya etika ya kawan. Dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu orang kalau sudah jadi menteri bicaranya rapi. Tanya orang-orang tua kita. Yang namanya menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, nggak ada angkat kaki saudara. Semua etika dijaga. Kalau sekarang ini kacau. Rakyat protes ini, rakyat protes. Ibu-ibu teriak. Kata ibu-ibu listrik mahal, protes. Pejabat jawab apa? Ya jangan masang listrik. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Bapak-bapak yang punya motor teriak, saudara, bensin mahal, saudara. Bensin udah mahal, ngantri. Kata pejabat yang berwenang apa? Ya jangan beli bensin. Enak kayak gitu jawab, jangan beli bensin. Kan mestinya dia mikir, saudara. Kita teriak lagi, ibu-ibu, cabai mahal. Kata pejabat apa? Nanam cabai sendiri. Ini negara macam apa, saudara? Ada lagi pejabat, saudara, jabatannya dulu zaman Jokowi sederet, sekarang dipakai lagi, saudara. Kalau ada protes, mahasiswa bilang Indonesia gelap, apa dia bilang? Kau yang gelap. Apa, saudara? Kalau mahasiswa mengatakan Indonesia gelap, panggil mahasiswanya, adik-adik mahasiswa, apa sih maksudnya gelap? Nanti dijelaskan oleh mahasiswa. Oh ya, yang kami maksud gelap, penegakan hukum ini belum beres. Korupsi ini masih merajalela. Yang kami maksud dengan gelap ini. Dengarkan, betul. Nanti pejabat udah dengar begitu, perbaiki, betul. Enggak, jawabnya enak. Udah gitu yang lebih kurang ajarnya lagi apa dia bilang? Begitu rakyat protes, mahasiswa protes, apa dia bilang? Udah nggak usah protes-protes. Yang protes, sono keluar dari Indonesia. Ini dia nih. Lu pakai sebut nama lagi lu. Polisi mana? Polisi Pak tuh dia tuh Pak. Ya bukan yang nyebut gua yang ditangkap bentar. Masya Allah, udah tahu orangnya. Ngomong kayak negara punya bapak moyangnya saudara. Semua orang diusir. Purnawirawan jenderal rame-rame saudara datang ke DPR menyerahkan surat minta dengan hormat supaya wakil presiden dimakzulkan saudara. Apa kata ini pejabat? Itu jenderal kampungan. Kalau nggak suka keluar aja dari Indonesia. Ini negara kayak punya dia, kurang ajar tidak? Ada lagi lebih kurang ajar. Ini yang satu nih, ini dia. Lu jangan sebut namanya tuh dia tuh. Emang dia tuh. Gue sih nggak sebut nama, tapi yang disebut bener, emang tuh bener. Lu tahu aja. Gue pikir orang di sini nggak tahu. Udah tahu. Tahu gak yang paling kurang ajar? Ini dia. Apa dia bilang? Rakyat tidak usah protes-protes. Kalau protes kalian punya jasa apa kepada negara? Yang nggak punya jasa nggak usah bicara. Waduh. Kacau nih orang saudara. Jawab jangan. Kapan? Lu maunya sekarang dulu. Saudara, siapa bilang nih rakyat gak berjasa? Kasih tahu itu, saudara. Tunggu dulu. Ini rakyat semua beli baju tuh kena pajak, betul? Beli peci kena pajak, betul? Beli celana kena pajak, betul? Beli kain kena pajak, betul? Makan di restoran kena pajak, betul? Beli bensin ada pajaknya, betul? Bayar listrik kena pajak, betul? Kita isi pulsa juga ada pajaknya, betul? Kalau begitu kita rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Berarti itu pajak buat apa? Buat negara, bukan? Buat negara. Kalau gitu kita rakyat berjasa tidak kepada negara? Enak ngomong rakyat nggak usah protes. Apa jasa kalian? Pala lu mau menyan. Gue pengen tarik aja kumisnya tuh. Tuh gregetan gue. Jangan sebut nama, tapi bener yang sebut tadi. Kira-kira jelas gak? Saya tanya kurang ajar gitu. Jangan ngomong rakyat nggak berjasa. Ente punya 16 perusahaan udah bayar pajak apa belum?
kan dia punya 16 perusahaan saudara. Ada perusahaan tambang, ada perusahaan nikel. Saudara, sudah bayar pajak belum lu kumis? Ngomong rakyat nggak berjasa. Jangan-jangan 16 perusahaan dia belum bayar pajak, betul? Kenapa? Karena nama dia terpampang saudara. Terpampang di Panama Papers saudara. Terpampang, itu nama-nama yang terpampang di Panama Papers adalah orang-orang yang melarikan diri dari pajak. Dia nggak bayar pajak bilang rakyat nggak bayar pajak, gua kepret juga lu. Tapi udah tunggu dulu, setan lagi ribut. Makanya kita jangan kepret dulu, tonton dulu. Setuju? Setan berantem, tonton. Setuju? Setan yang satu tumbang, yang satu kecapean, betul? Kalau udah kecapean kita apain? Jorokin. Setuju? Takbir. Ini dia tadi saya katakan, enak aja tuh pejabat ngomong tuh nggak pakai mikir lagi saudara. Nggak boleh sama rakyat nggak boleh. Kalau kau nggak bisa bicara santun, jangan jadi pejabat. Jangan, kalau bilang enggak saya orang kasar, saya nggak bisa bicara santun, ini jangan jadi pejabat. Pejabat itu pakaiannya mesti rapi, bicaranya mesti rapi, duduk mesti rapi, mesti jujur, adil, tidak korupsi. Itu pejabat, saudara. Tapi kalau pejabat ngomongnya sembarangan, ikut korupsi, itu namanya bukan pejabat, penjahat. Betul? Nah maka itu saya mau tanya nih, kalau besok nih semua orang Lampung saya undang untuk perang lawan koruptor, siap tidak? Kalau dari Jakarta saya serukan, ayo uber koruptor gantung di jalan, setuju tidak? Siap revolusi rakyat, siap revolusi rakyat, takbir, 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 sallu ala nabi. Negara lagi tenang-tenang, sudah lagi tenang negara. Tahu-tahu menteri nyolong pulau, iya. Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya? 4 pulaunya diambil, ya dia ngamuk orang Aceh. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus. Pakai diambil, mau dikasih mantu si dia tuh. Lu tahu gak si dia? Lu tahu gak? Tahu. Yang disebut, ya lu pakai nyebut. Tapi benar sih yang disebut. Benar. Masya Allah, kacau tidak? Nah insya Allah sepulang dari Lampung, saya akan berangkat ke Aceh. Besok malam saya masih ada acara di Kota Bumi. Nah, insya Allah Seninnya pulang, saya akan langsung berangkat ke Aceh ya Wan. Karena kondisi Aceh ini lagi panas. Nggak main-main saudara. Ini perdamaian yang sudah kita bangun bersama saudara. Begitu rapi, begitu bagus. Besok bisa perang lagi di Aceh. Hati-hati, Aceh itu adalah suatu bangsa yang selama 350 tahun penjajahan Belanda, Aceh nggak pernah takluk, saudara. Yang lain takluk kepada Belanda, Aceh tidak pernah takluk, saudara. Nah, jangan sampai nanti Aceh meradang lagi, perang lagi, minta merdeka lagi, nanti Indonesia yang rugi, saudara. Maka itu yang namanya pejabat, jangan bikin gaduh. Kok pejabat bikin gaduh? Ada urusan apa? Nggak ada angin, nggak ada ujang, 4 pulau lah diambil. Begitu diselidikin, ternyata tuh pulau banyak minyaknya, gasnya. Oh, lu mau nyolong kalau begitu. Ya kalau Aceh yang pegang, dia nggak bisa nyolong. Dikasih mantunya si dia tuh. Nah, kalau mantu si dia kan ya sama-sama maling. Nah, jadi gampang nyolongnya. Gawat tidak? Gawat tidak? Udah saya jangan terusin dah, ini ceramah udah gigi 3 nih. Nah, kalau diterusin bisa gigi 7, pulang tangkap lagi. Ini masyarakat begitu Habib ditangkap, alhamdulillah untung bukan aneh yang ditangkap. Tapi saya terima kasih kepada semua masyarakat. Walaupun saya dulu 3,5 tahun ada di Mekah, kemudian pulang di penjara. Saya punya pengawal 6 santri saya dibunuh, saudara. Tapi umat di mana-mana, Pak Kiai, pondok-pondok pesantren enggak berhenti mengirimkan doa. Tanpa doa umat, tanpa doa para kiai, tanpa doa santri, saudara, mungkin dari kemarin saya sudah binasa. Nah, tapi karena ada doa, doa itu silahul mukmin. Saudara, dengan doanya habaib, doa kiai, doa ustadz, doa pondok pesantren, di majelis taklim, di mana-mana. Saya dengar itu doa ya, ikhwah. Saya yang mulai jenuh, hilang jenuhnya. Yang mulai lemah, hilang lemahnya.
Yang mulai khawatir, hilang khawatirnya saudara. Yang mulai capek, hilang capeknya. Kenapa? Berkat doa para habaib dan para ulama. Dan saya tidak akan pernah berhenti saudara untuk berjuang. Saya sudah amanatkan kepada mantu-mantu saya. Alhamdulillah Allah kasih saya punya menantu saudara. Ada Habib Alwi, ada Habib Muhammad Al-Attas, ada Habib Muhammad Hadi, ada Habib Hanif yang suka sering juga ke Lampung ya kawan. Habib Hanif Al-Attas, semuanya Allah kasih orang-orang berpendidikan agama, semuanya ulama, ulama muda, dan semuanya membantu saya dalam berdakwah. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, saya tetap saudara berjanji kepada umat, kami tidak akan pernah mau berpisah dengan umat. Kita akan berjuang bersama umat, hidup mati bersama umat. Jangan coba-coba, ada siapapun, pejabat tinggi manapun, apapun pangkatnya, jangan coba-coba mereka menindas rakyat, menyusahkan rakyat, menghancurkan rakyat. Kalau itu terjadi, saya akan ajak umat bangkit semua, angkat senjata, revolusi rakyat saudara. Takbir, angkat tangan semua, kepala di tangan, takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, akhirnya di penutup ini saya ingin sampaikan kepada semua, tolong waspada, jangan Habib dengan Habib diadu domba. Jangan kiai dengan kiai diadu domba. Jangan mau Habib dan kiai diadu domba. Dari dulu perjuangan di Indonesia, habaib dan kiai bersatu saudara. Dari zaman Wali Songo yang juga merupakan keturunan Nabi, bersatu dengan para ulama untuk menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia. Sekarang ini ada oknum-oknum saudara yang mereka mencoba mencaci maki kiai, mencaci maki habaib, menanamkan keraguan di tengah umat, memfitnah sana, memfitnah sini, ingin mengadu domba umat saudara. Bahkan ada kiai-kiai istiqomah. Di sini ada Kiai Haji Sulaiman saudara, mencoba untuk menyuarakan yang hak, tahu-tahu diancam. Kita geruduk itu kiai, karena itu kiai nggak ikut agenda kita, kurang ajar. Saya tantang mereka saudara yang suka menghina-hina ulama. Kemarin ada satu orang saudara dari Jawa Tengah menghina guru tua, seorang habib penyebar Islam di Indonesia Timur yang membangun sekolah lebih dari 1.500 sekolah pendidikan saudara. Enaknya dia bilang, saudara, guru tua itu monyet. Saya bilang bukan guru tua yang monyet, lo yang monyet. Enak itu ngomong. Dan yang saya nggak habis pikir, orang-orang ini yang menghina habaib, menghina kiai tidak ditangkap. Ada yang bilang Habib memang dilaporkan, kami sudah laporkan mereka sudah. Saya kirim pengacara, saya kirim anak-anak muda, buat laporan di Mabes Polri. Semuanya sudah dilaporkan saudara. Yang Abu Jambannya kita laporin, semua kita lapor saudara, tidak ada yang diproses. Berarti apa? Berarti mereka dipelihara saudara. Mereka dipelihara dengan gerakan intelijen hitam yang memang ingin menghancurkan Islam. Saya mau tanya semua di sini, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu, takbir. Kalau ada yang ngadu domba habaib dengan kiai, biarkan atau lawan, biarkan atau usir, takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan Lampung tetap aman, Perisewu tetap aman, dan mudah-mudahan Lampung dengan seluruh kabupatennya menjadi baldah thayyibah, menjadi qaryah salihah thayyibah ma'murah mubarakah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Secara khusus kita niatkan untuk sahibul khaul almarhum al-maghfurullah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hasan As-Saggaf. Ala Allah subhanahu wa ta'ala ataghasyahu birahmati wal maghfirah wa an yanfa'ana bi barakatih wa asrari wa anwari wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Begitu juga kita niatkan Fatihah ini untuk keluarga beliau, untuk putra beliau Habib Umar, agar Allah berikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya, untuk mengembangkan pondok pesantrennya, untuk menjadi perekat umat yang ada di tempat ini. Dan bibarkatil Fatihah kita doakan juga
Ini semua habaib, semua kiai-kiai yang duduk bersama kita, masya Allah, saya bahagia. Saya lihat di sini dengan mata kepala saya dari sejak kemarin, saudara, saya kumpul habaib sama kiai ini di Lampung akrab. Mereka saling hormat, mereka saling cinta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada lagi oknum manapun yang datang kemari yang ngadu domba kita, saudara. Saya tantang mereka, saya nggak peduli. Mereka mau perang dalam bentuk apapun, kalau mau coba-coba ngadu domba umat, kami akan lawan mereka, saudara, sampai tetes darah terakhir. Nah, kita bibarkatil Fatihah, kita mohon agar semua yang hadir di sini disatukan oleh Allah, dikuatkan iman, Islam dan ihsannya, dan tidaklah kita dimatikan kecuali dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kita baca doa penutup majlis. Ya Rabbana tarafna ta'ala. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laba ashrafna fatub alayna tawbah tagsil kull hawbah angkat tangan semua. Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimin آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي اللهم صل عليه بكل رسولي صلى وسلم ربي على الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.